Halo semuanya, nama saya Joshua Christian Pengabdian. Pada video kali ini saya akan memberikan hasil project saya. Nah, project saya ini adalah tentang bagaimana menganalisis sebuah sinyal suara yang sudah saya rekam secara real time, yang sudah saya rekam dan akan dianalisis menggunakan DFT atau DFT. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan MATLAB untuk penjelasannya lebih rinci, dan pada video kali ini saya akan langsung pada aplikasi MATLAB-nya. Nah, yang pertama di bagian input, di sini saya sudah ketikkan semuanya. Saya ketikkan semuanya langsung untuk mempercepat durasi. Baik, bagian pertama, sebelumnya saya menggunakan saya merekam sebuah suara saya, dan sebentar saya akan mencoba untuk memplay suara saya sendiri. Halo, nama saya adalah Joshua Christian Panggabean. Baik, kurang lebih itulah tadi suara yang sudah saya rekam. Durasinya sekitar 7 detik, dikarenakan ada sedikit durasinya ada sekitar 7 detik. Itulah untuk bagian suara yang sudah saya rekam. Saya menggunakan fungsi sound di sini untuk memplay suara, memplay apa yang sudah saya rekam tadi. Nah, inilah fungsinya. Baru di sini saya sudah bagikan, sebentar. Baik, kembali lagi. Pertama, itu merupakan suara sudah yang saya rekam. Saya ubah formatnya ke bentuk WAV. Lalu selanjutnya di sini ada bagian input. Saya menggunakan fungsi function atau sintaks pada MATLAB, itu menggunakan library dari signal dan processing bawaan MATLAB sendiri, itu Odorit. Fungsinya di sini adalah untuk membaca data kita, dan semuanya dibaca lalu disimpan kepada X. Nah, fs di sini apa? Fs di sini merupakan frekuensinya. Nah, di sini fs ini akan langsung menghitung seluruh nilai yang sudah saya inputkan, file yang sudah saya inputkan suaranya. Jadi fs ini akan menghitung sendiri, fungsi fs ini untuk menghitung sendiri frekuensinya berapa, supaya kita bisa memplaykannya seperti yang tadi, melakukan pemutaran ulang pada MATLAB-nya. Itu adalah fungsi fs-nya. Nah, di sini dikarenakan analisis yang sudah yang kita lakukan adalah mono, di sini ada fungsi perulangan, fungsi perintah, yaitu untuk hanya mengambil dari mono saja atau bagian. Karena kalau kita merekam sebuah suara atau sinyal, ya, kalau kita merekam sebuah suara, maka akan terbagi, biasanya itu menggunakan biasanya datanya itu ada dua, stereo dan juga mono. Jadi fungsi ini itu untuk mengambil hanya sisi mononya saja. Baik, di sini saya akan melakukan langsung ke bagian proses FFT. Nah, pertama ini adalah data yang sudah saya simpan pada variabel X, yaitu si data yang variabel X menggunakan audio rate tadi. Setelah dibaca semua, lalu disimpan pada X, lalu fungsi ini akan memberikan perintah untuk nilai X-nya itu hanya pada bagian mono saja. Datanya hanya bagian mono. Lalu di sini ada panjang T. Fungsi dari T ini untuk ke domain waktunya, supaya kita bisa baca kalau ke domain waktunya seperti apa. Di sini ada panjang data dari X per 1 dibagi dengan frekuensinya tadi. Nah, bagian inti dari prosesnya adalah di sini. Bagian proses FFT itu menggunakan
kan ada N atau sampelnya yang akan kita ambil datanya dari menyesuaikan length dari si X data yang data mononya tadi disamakan dengan si X, lalu X yang besar ini adalah untuk mendapatkan nilai hasil FFT-nya atau DFT-nya, discrete Fourier transform, supaya kita bisa mengubahnya ke domain frekuensi gitu. Nah, FFT ini berfungsi di sini tuh mempersingkat hasil perhitungan manual. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan contoh untuk perhitungan manualnya, terlalu ribet kalau kita menggunakan manual. Makanya di sini saya menggunakan FFT, fungsi dari MATLAB itu sendiri. Library-nya adalah signal toolbox. Di sini dia akan langsung menghitung nilainya, nilai hasil FFT-nya lalu disimpan ke X. Nah, itu untuk selanjutnya kita ke bagian sini. Bagian sini adalah pengambilan spektrum. Spektrumnya apa? Pada analisis ini ada beberapa frekuensi spektrum yang diperintah, yaitu 500, 1500, 1000, 1500 dan juga 2000. Nah, di sini fungsi dari keseluruhan ini adalah untuk mengambil nilai maksimumnya, amplitudonya. Nah, ntar saya akan bagi bagian pertama ini. Di bagian ini dia akan mengambil nilai maksimum dari si nilai X-nya itu. Intinya pada dua baris ini untuk mengambil nilai frekuensi yang dominan. Dia akan mengambil frekuensi mana yang dominan pada suara saya tadi. Nah, suara manusia itu terdiri dari beberapa frekuensi. Kalau laki-laki biasanya sekitar 300-an kalau tidak salah. 300 sampai 600-an. Nanti si frekuensi ini si perintah ini akan mengambil nilai frekuensi yang dominan, yang itu dominan dari seluruh frekuensi. Nah, penggunaan dari 500 ke 2000-an tadi itu untuk 500 Hz sampai 2000 Hz frekuensinya itu untuk melihat domainnya itu lebih luas. Jadi semakin besar domainnya, misalnya kita ambil 500, itu pasti ini hanya untuk mengubah perspektif kita untuk memandang sebuah nilainya, hasil nilainya. Nah, di sini fungsi dari code yang saya blok di sini itu untuk mengambil nilai maksimumnya atau amplitudo dari si frekuensinya, frekuensi 257, 500, 1000, 1500, dan juga 2000. Nah, setelah saya lakukan bagian pertama ini, saya pada baris ke 1920 ini yang sudah saya tandai, saya memperoleh nilai absolutnya atau maksimumnya itu sekitar atau frekuensi dominan suara saya yang saya rekam itu adalah sekitar 257. Itu adalah frekuensi aslinya. Nah, saya akan mencoba untuk melihat pada spektrum frekuensi yang lebih tinggi, makanya dinaikkan menjadi 500, 1000 dan 1500 dan 2000. Intinya pada bagian ini saya akan mengambil nilai magnitudo pada masing-masing frekuensi tersebut. Selanjutnya di bagian plot sini adalah bagian plot yang pertama ini untuk mengambil bentuk sinyal frekuensi menggunakan domain waktu. Lalu di sini adalah domain frekuensi untuk frekuensinya. Nah, pertama kita akan coba untuk melihat frekuensi, karena frekuensi tadi adalah hanya perspektif saja, makanya nilai X-limnya ini lah yang harus kita ubah untuk melihat frekuensinya berapa gitu. Misalnya saya akan melihat frekuensi dari 500 misalnya. Nah, sebelumnya ini adalah hasil dari si bagian menghitung magnitudo dan juga frekuensinya, frekuensi bawaannya. Baik, di bawah sini. Nah, frekuensi dominan suara saya itu sekitar 257, magnitudonya sekitar 1000 atau 1450-an kalau tidak salah. Sini ada 129. Inilah magnitudo per
frekuensinya gitu. Baik, langsung saja kita coba. Nah, inilah untuk frekuensi dari 500. Perspektifnya menggunakan 500. Nah, nilai domain frekuensi yang dominan tadi, magnitudo domain frekuensinya ada di 1500. Itu hampir mirip dengan hasil kita tadi, itu sekitar 1400 dari domain aslinya. 1485-an. Nah, untuk mencoba ke seluruh frekuensi, saya hanya butuh mengubah pada bagian X limit saja di bagian domain frekuensinya. Misalnya 1000. Nah, spektrumnya akan seperti ini, lebih lebar gitu. Nah, kalau kita lebarkan lagi dengan angka 2000 yang paling max, maka spektrumnya akan lebih luas lagi. Kurang lebih seperti itulah untuk bagian frekuensinya. Nah, untuk bagian perbedaan domain waktu dan domain frekuensi bisa kita lihat di sini. Kalau domain waktu dia itu bentuk gelombang itu berubah-ubah terhadap waktu. Kalau domain frekuensi dia akan menentukan frekuensi mana yang mendominasi gitu. Dari hasil analisa saya di domain frekuensi 257 kita 260. Nah, inilah bagian frekuensi yang mendominasinya. Inilah rentang frekuensinya di sekitaran sini. Kalau kita lebarkan ke 500, kita hanya akan melihat dia itu lebih jauh, lebih luas. Dari sini kita bisa lihat dan kita bisa menganalisa lebih luas. Itulah fungsinya dari domain frekuensinya diperbesar gitu. Meskipun dengan magnitudo dari setiap frekuensi itu sudah berbeda-beda ya. Tetapi frekuensi dominan kita tetap di sekitar 257-an dengan amplitudonya sekitar 1485. Baik, kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan proyek saya. Saya sudah merekam suaranya, saya ubah prosesnya, terus saya cari domain frekuensi dominannya berapa, lalu saya coba memperluas spektrumnya dengan melihat dari perspektif frekuensi yang lebih tinggi. Ternyata yang kita dapatkan adalah frekuensi spektrumnya lebih luas dan juga bentuk frekuensinya sinyalnya itu lebih bervariasi. Baik, kurang lebih sebetulnya proyek yang bisa saya sampaikan. Pada video kali ini saya telah menjelaskan tentang bagaimana mengubah sinyal suara, tapi ini hanya untuk yang mono, untuk mempermudah analisa data. Untuk mempermudah proyek ini, untuk mempermudah analisa datanya menggunakan hanya sinyal mono tadi. Sinyal mono dari sebuah file audio yang sudah saya rekam. Baik, kurang lebih sebetulnya untuk penjelasan proyek saya. Nama saya Josi Kristen Panggabean. Saya ucapkan undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya.